warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa amada bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Salat jamaah ini besar pahalanya. Tapi seyogyanya makmum teredukasi, imam juga teredukasi gitu. Baru mantap. Nah, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, qomatnya selesai, baru imamnya maju. Saya ulangi Pak. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, qomatnya selesai, imamnya baru maju. Tapi kalau mazhabnya Imam Hanafi, berdiri dulu rapi, terus imam sawu sufufakum, kemudian baru qomat. Terus gimana misalnya? Apakah karena Indonesia kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i, apakah boleh seperti itu? Boleh, nggak masalah. Jadi kita harus toleransi. Karena itu sunnah saja begitu. Nah, kita bahas yang mazhabnya Imam Syafi'i dulu. Barakallahu. Nanti imam sunnah ke belakang dulu gitu. Ke depan kan dia maju, terus ke belakang. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Cuman hukumnya sunnah ngomong kayak begitu itu. Bapak nanti kalau imannya kayak gitu, makmumnya jangan ngerasa diatur. Kadang-kadang kita, apalah imam ini ngatur-ngatur ya kan. Sholat sendirian aja. Bukan, kita memang berjamaah. Beliau pemimpinnya. Nah setiap dari kita, Pak, setiap dari kita ini meluruskan safnya. Dirapatkan begitu. Itu ya Pak ya. Jangan renggang gitu, dirapatkan. Nah, berikutnya, Pak Rahimahullah. Nah, ketika imam takbiratul ihram namanya. Allahu Akbar. Nah, makmum bagaimana cara mendapatkan takbiratul ula bersama imam? Penting ke takbiratul ula? Penting. Gitu ya. Kalau 40 hari Pak, sholat 5 waktu dapat takbiratul ula bersama imam, akan dibebaskan 2 kebebasan kan? Yang pertama bebas dari sifat munafik, yang kedua bebas dari api neraka. Nah makanya penting kita itu mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Bagaimana bisa mendapatkan takbiratul ula? Nah setelah imam takbiratul ihram, kita jangan sibuk perkara lain kecuali mempersiapkan juga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lihat makmum Pak. Kalau mazhab Imam Syafi'i bareng dengan takbir niatnya. Bukan sebelumnya atau sesudahnya. Allah usolli fardal isya'i ma'muman gitu. Enggak wajib disebutkan rakaatnya, enggak wajib disebutkan lillahi ta'alanya, enggak wajib. Gitu ya, Pak ya. Langsung saja usolli fardal isya'i ma'muman atau imaman. Gitu ya, Pak ya. Terus. Nah, kalau misalnya imam Pak membaca doa iftitah, biasanya imam ini kalau sholat zuhur dan asar suka singkat baca doa iftitahnya ya. Sehingga menyebabkan makmum itu baca doa iftitahnya lengkap, pas dia makmum baca maliki yaumiddin, imam sudah ruku, gitu nggak? Kejadian nggak? Kejadian. Mestinya imamnya itu yang panjangin juga dong, karena kan makmumnya nggak semua orang terpelajar, nggak semua santri, takutnya dikompletin. Tapi oke lah, sekarang makmumnya yang teredukasi. Bapak singkat saja baca doa iftitahnya, Bapak Ibu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah sampai situ saja. Nggak usah sampai panjang begitu. Nah imam agak dipanjangkan, Pak.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wa ma fil ard. Terus hanifan wa ma ana minal musyrikin. Udah sampai situ, Pak. Imam, boleh disambung lagi, boleh. Dah, sudah ya, Pak ya. Nah, sehingga makmum nanti bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya. Karena ada kasus-kasus, Pak, nggak ngerti, Pak. Sebenarnya kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kalau kita memang bukan masbuk, imam sudah ruku, Bapak baru Malik Yaumiddin. Itu nggak boleh Bapak ikut ruku. Kalau bukan masbuk, saya bukan cerita masbuk, nanti cerita masbuk. Tetap Bapak selesaikan Al-Fatihahnya selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Oke Pak? Praktek Pak, monggo. Nanti ya pertanyaannya. Monggo praktek dulu Pak. Siapa Pak? Masnya. Misal ya. Dah. Jenengan imam. Saya baru Maliki Yaumiddin. Jenengan sudah ruku. Oke. Takbir jenengan, takbir. Bentar, maaf ini nggak dibalik, nggak apa-apa. Kamera nggak apa-apa. Udah ya. Saya takbir juga. Allahu Akbar. Terus. Iya. Jadi nggak boleh ngedahuluin imam. Kalau takbiratul ihram nggak boleh ngedahuluin, ya? Nggak kedengeran. Waduh, bagaimana ini? Teknologi jadul, itu nggak kedengeran itu ya. Ulang ya. Nah, makmum nggak boleh mendahului takbiratul ihram, Pak. Imam dulu selesaikan, monggo imam. Baru saya takbir, Pak. Jangan sibuk. Jangan, Pak. Langsung, Pak. Allahu Akbar begitu. Nah, pas saya baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam sudah ruku, Pak. Nah, mazhabnya Imam Syafi'i nggak boleh ngikut ruku karena saya bukan masbuk. Dah, terusin saya kan. Pas imam ruku, ruku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jenengan i'tidal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya susul gerakan imam. Gitu ya. Yang penting imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Oke? Ibu oke? Nanti kalau permasalahan-permasalahan nanti saya ngajarin yang mazhab Imam Syafi'i dulu ya. Gitu. Nanti supaya kita toleransi sama mazhab yang lain gitu. Kayak apa ya? Nah, bagi imam setelah baca doa iftitah kemudian ta'awuz itu ada jeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jeda. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jeda. Misalnya salat Isya nanti. Baru saya Bismillahirrahmanirrahim. Jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain itu satu nafas Al-Fatihahnya. Jadi nggak boleh lama-lama jedanya. Saya ulangi Pak, Bapak Ibu. Jeda antara ayat satu ke ayat lain di dalam Al-Fatihah, jedanya cuma satu nafas tuh syaratnya, syarat baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti. Kalau berhenti ya langsung saja nggak apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi yang afdal mazhab Imam Syafi'i
wasol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga kalau bukan napas kretek. Daripada macet tengah jalan ya kan? Nah, gimana kalau begitu ya kan? Kalau misalnya macet tengah jalan, ulang lagi Pak. Bukan ulang dari awal. Dari ayat yang bersangkutan. Misalnya apa? Macet Bapak Ibu. Siratal ladzina gitu kan? Ulang lagi siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil rusak pula kan? Ulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, imam kalau memang salah ngerasa ayat Al-Fatihahnya diulang nggak apa-apa. Makmum jangan ngece, imam kaleng-kaleng. Nggak boleh. Kita itu kan suka ngeledek, pugu kita nggak tahu sebenarnya, ya kan? Suka mengecilkan orang, padahal kita juga nggak ngerti, Pak Harikumullah. Memang wajib diulang itu. Kalau memang hurufnya salah. Itu Pak ya, oke. Nah, mengucapkan amin, Pak. Imam dulu tuh yang ngomong Pak, baru dibarengin dengan makmum. Baru makmum. Amin. Kadang-kadang makmum duluan. Imam baru waladdallin, langsung nyamber, jebret aja amin. Bukan bener nggak? Kadang-kadang imamnya ditungguin amin, nggak amin-amin. Nah itu yang repot. Kelamaan ditungguin, nggak amin-amin imamnya. Ya udahlah, langsung aja amin, begitu kan? Nah. Jadi imamnya sunnah amin duluan. Baru makmum amin. Barengnya imam, terus kemudian makmum berbarengan dengan malaikat aminnya sehingga diampunkan dosanya orang yang berjamaah. Oke. Terus Pak, kalau sholat jahr, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh namanya sholat jahr, bersuara rokaat pertama dan rokaat kedua namanya jahr, bahasa Inggrisnya banter. Ono Rabu. Nah, jeda antara amin itu, Pak, dengan surat, kalau kita berjamaah, imamnya agak lama ngasih waktunya supaya makmum menyelesaikan Al-Fatihah. Jedanya agak lama Pak, sehingga nanti dia si makmum bisa mendengarkan qiraah surat imam. Nanti kalau imamnya salah bisa dandani. Terus jangan pula sudah amin, imam baca Yasin, kata makmum, panjang imam asli. Enggak taunya ruku. Habis Yasin ruku. Waduh, apes kata makmum kah? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cuman ada sikap. Ketika ibu melihat imam cepat baca Al-Fatihahnya, makmum lambat baca Al-Fatihah. Versi yang pertama sholat jahr. Lagi taraweh ya. Pulang kampung, imamnya minum pertamax turbo rupanya. Kan? Mahal, cepat ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah enggak Fatihahnya? Sah Pak. Tartil itu sebenarnya. Cuman satu nafas, enggak apa-apa. Nah, sikap makmum gimana? Boleh ngebarengin baca Al-Fatihah dengan imam, enggak harus nunggu imam selesai, barengin aja tuh imam, Pak. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Oke? Oke nih. Ya Pak ya. Sekarang versi yang kedua. Imamnya cepat, makmumnya lambat, Pak. Biasanya terjadi pada sholat zuhur dan asar ataupun rokaat ketiga dan keempat yang nggak bunyi tuh Pak. Bener nggak?
Bapak baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Kata makmum, "Woi, Mam, minum apa tadi? Cepet amat imam nih." Ya kan? Serius nih, Pak. Makanya jadi imam, Pak, toleransi, Pak. Makmum itu banyak yang lemah bacaannya. Imam jangan buru-buru. Makanya imam itu yang terpilih. Yang ngerti syariat. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i, imam itu yang afdol adalah afqoh, ahli fikih. Kemudian akro, yang ahli kiro. Keduanya itu, Pak. Runtutannya itu. Oke, praktek, Pak. Praktek nih, Pak. Siapa praktek korban ini? Bapak lah, Bapak ngapunten. Korban dulu ya, Pak ya. Seperti tadi. Seperti tadi ya. Takbir, Pak. Salat zuhur. Allahu Akbar. Saya baru baca Maliki Yaumiddin. Imam langsung ruku, Pak. Iya. Saya nggak boleh ikut ruku nih, Pak. Karena belum selesai Al-Fatihah. Gitu. Pas saya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam berdiri. Teruskan saya sampai selesai. Sudah. Nah, ketika imam sujud, saya baru ruku karena kemungkinan sudah selesai Al-Fatihah. Imam sujud, maaf. Saya teruskan nyusul iktidal, kemudian nyusul sujud. Begitu nyusul gerakan imam. Dapat saya 1 rakaat, begitu. Kalau Bapak misalnya enggak langsung ruku belum selesai Al-Fatihah, Bapak Ibu enggak dapat 1 rakaat. Gitu ya, Pak ya. Monggo. Berikutnya masbuk. Masbuk ya. Masbuk itu Bapak ketika Bapak ngelihat imam ruku. Sudah ruku, Pak. Bapak masbuk. Korban lagi, Pak. 1 lagi. Kan saya masuk nih. Jenengan siapa, Pak? Monggo Pak, jenengan Pak. Jenengan Pak. Saya masbuk. Nih, saya masbuk. Saya masbuk nih, Pak. Imam sudah. Nah, saya langsung Bapak udah mau dekat ruku lah. Saya baru bismillahirrahmanirrahim. Terus, saya nggak usah sibuk baca doa iftitah, nggak usah sibuk baca a'udzubillah, Pak. Nggak usah sibuk itu, Pak. Langsung bismillahirrahmanirrahim setelah takbiratul ihram. Nggak usah sibuk yang sunnah-sunnah. Bapak ruku, maaf. Maka saya langsung ruku, Pak. Tidak usah menyelesaikan Al-Fatihah. Dapat saya 1 rakaat. Sebentar dulu, Pak. Bapak ruku dulu, maaf. Sudah? Kalau saya dapat imam dengan ruku bersama imam dan saya tumak ninah, Pak. Imam belum mengangkat, Pak. Belum mengangkat begini, Pak. Nah, belum mengangkat begini. Kalau imam sudah mengangkat gini, Bapak baru mau ruku, nggak dapat 1 rakaat. Kau paham, Pak? Oke. Jadi nah, sekarang yang versi kedua masbuk, Pak. Saya baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam sudah ruku, Pak. Belum baca apa-apa. Ikut saja ruku. Tanpa harus baca Al-Fatihah. Nggak usah sibuk-sibuk dengan yang sunnah. Ataupun Bapak sudah ruku, maaf. Sudah ruku imam, saya langsung nyusul. Allahu Akbar, langsung saya ruku. Tanpa harus baca Al-Fatihah. Terima kasih, Pak. Ini imam ya? Iya, gitu. Berikutnya, tapi rakaat berikutnya wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Saya ulangi, rakaat berikutnya wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Dari sini ada yang tanya, Pak? Gimana? Saya minum ya? Iya, yang penting imam belum bangkit iktidal. Iya, dapat 1 rakaat. Syaratnya dapat 1 rakaat itu ruku bersama imam. Jadi kalau nggak imamnya sudah ngangkat iktidal, Bapak baru mau turun nggak dapat 1 rakaat. Karena Bapak nggak tumak ninah bersama imam. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau saya tidak salah pernah kalau kita batal jemaah. Oke, gitu.
Bukan 3 kali rukun, 2 kali rukun berturut-turut. Iya. Kalau tanpa uzur. Kalau tanpa uzur. Kalau tadi imamnya Al-Fatihahnya cepat, makmumnya Al-Fatihahnya lambat. Itu uzur syar'i namanya. Uzur syar'i. Bapak tanpa uzur syar'i, kok ketinggalan 2 rakaat berturut, dua rukun fi'li berturut-turut, maka batal sholat Bapak. Contoh praktek lagi. Monggo Pak. Pak jangan Pak. Ini harus praktek Pak. Sholatnya harus praktek. Kalau teori nanti nggak ngerti, yakin. Monggo Pak. Harus praktek Pak. Udah ya. Bapak saya sudah selesai baca Al-Fatihah. Beliau baca surat Pak. Misalnya kulhu lah. Saya sudah selesai Al-Fatihah Pak. Qul huwallahu ahad. Saya malah sibuk baca surat, Pak. Padahal sudah selesai Al-Fatihah. Malah saya sibuk baca surat. Baca suratnya panjang-panjang lagi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Bapak masih ruku sekalian imamnya, monggo. Terus, Pak. Allazi hum fihi mukhtalifun. Terus Bapak beri. Nah, ketika imam mau sujud begini, Pak. Saya masih berdiri begini, batal sholat saya sebagai makmum. Karena tanpa uzur. Kalau uzurnya Al-Fatihahnya imam cepat, biasanya sholat-sholat yang sirri ya, zuhur asar, dan 2 rakaat yang sirri Pak. Saya imam cepat, makmum lambat. Saya nggak boleh sebelum selesai Al-Fatihah, kok imam sudah ruku, saya nggak langsung ikut ruku. Tidak boleh seperti itu. Itu ada uzur syar'i. Terima kasih Pak. Gitu Pak. Dah, Pak. Oke Pak. Nah, makmum, Pak, kalau makmum berjamaah, jadi dia pindah gerakan itu setelah mendengar takbiratul intikal. Takbir itu ada 2. Ada yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intikal. Takbiratul perpindahan gerakan, intikal itu. Jadi jangan ketika imam Allah, biasanya baru Allah, makmum sudah Allah, begitu Pak. Sudah, ini namanya mendahului gerakan imam. Imam baru Allah, Pak. Belum gerak. Kok makmum sudah nyampe, Pak? Baru sami'al, dia sudah tegak. Ini namanya mendahului 2 gerakan imam, maka batal makmum. Ngerti, Pak? Jadi bagaimana adabnya? Kalau imam sempurnakan takbiratul intiqalnya, Pak. Allahu Akbar. Nah, bar itu pindah Pak ke sini. Baru makmum ketika ngedenger bar itu Pak. Dan imam juga sudah Allahu Akbar itu. Baru makmum Allahu Akbar pindah. Contoh lagi Pak. Monggo jenengan. Loh iya loh. Ya, nanti malah nggak mudeng ya kan. Pak, jenengan ruku Allahu Akbar. Tuh, saya udah dengar kan? Imam udah pindah kan? Barnya kan? Maka saya baru Allahu Akbar, monggo sami Allah. Baru saya bilang sami Allahu liman hamidah. Mazhabnya Imam Syafi'i, imam sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal hamdu. Begitu ya Pak ya. Tapi kalau ulang lagi Pak, jenengan baru Allah Pak. Baru saya mana duluan Pak? Allahu Akbarnya. Udah duluan. Saya ngeduluin terus sami Allah Pak. Sami Allahu liman hamidah saya sudah begini Pak. Nah ini bisa mendahului 2 gerakan imam sehingga saya batal sholatnya sebagai makmum. Waktu sujud, makmum belum nyampe. Makmum diri kan? Iya. Coba Pak sujud Pak, monggo. Sujud ya, sujud. Nah, saya baru Allahu Akbar begitu. Iya, baru makmum bergerak begitu. Jadinya tertib gitu. Monggo Pak. Terima kasih Pak, sudah jadi korban. Gitu ya Pak ya, Masya Allah. Ada lagi? Ada yang ditanyakan Pak? Monggo Pak.
Oh gitu. Sampai dijelaskan nggak baca Fatihah pun sekalipun pokoknya ikut imam. Oh gitu. Iya. Terus? Mau dijelaskan Pak? Oke. Bapak, kalau mazhab Imam Syafi'i enggak. Mazhab yang lain iya. Tapi kalau kita belajar mencampur malah mazhabnya itu nanti malah enggak jadi Pak salatnya. Jadi belajar dulu satu kaidah, nanti kita akan belajar yang lain. Gitu ya Pak ya. Itu kalau mazhab yang lain iya, ikut aja imam walaupun belum selesai alfa. Tapi sekarang kita belajar mazhab Imam Syafi'i. Nanti kita akan belajar mazhab yang lain. Tapi karena kebanyakan kita mazhab Imam Syafi'i. Kalau Bapak belum komplit belajar Imam Syafi'i, belajar mazhab yang lain nanti malah bingung. Gitu ya. Itu Ibu ada yang tanya? Enggak. Oke, sekarang Pak. Imam tahiyat awal lupa. Tahiyat awal lupa. Ada nggak kejadian di sini? Nggak ada. Pernah? Oke. Siapa yang praktek? Jenengan Pak, jenengan Pak. Jenengan. Sini aja Pak ya, biar ibu-ibu kelihatan. Nah, Bapak mestinya tahiyat awal kan? Tahiyat awal Pak. Tahiyat awal dari sujud dulu, dari sujud. Sujud Pak. Saya sujud juga. Nah, udah. Bapak langsung berdiri ternyata rakaat kedua, langsung berdiri beliau. Coba Pak. Udah. Oke. Red. Nah, imam apa makmum ada kesunahan mengingatkan, tapi jangan jangan berniat ngingetin. Kalau dia berniat mengingatkan batal salatnya makmum. Niatnya berzikir subhanallah begitu. Nah, karena imam sudah berdiri, Pak. Kemudian makmum mengingatkan dengan dicampur berniat dengan zikir. Ini imam karena sudah berdiri nggak boleh duduk lagi. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Berdiri hukumnya wajib. Kalau yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah, maka batal sholatnya imam. Maka makmum ikut berdiri. Gitu ya. Ikut berdiri. Iya, supaya ingat dia. Oh, saya salah. Jadi imam nggak boleh berdiri ya Pak ya. Nanti Bapak jangan malah ribut Pak. Subhanallah, imam nggak mau duduk-duduk. Malah mau mengkudeta imam semua. Subhanallah. Subhanallah. Woi, subhanallah. Enggak mau dia, Pak. Karena imam sudah belajar. Ini namanya makmum maksa imam. Enggak boleh kudeta begitu. Siapa yang imam begitu kan? Pak. Sujud lagi, Pak. Kasus pertama. Sekarang kasus kedua. Ya kasus, masih tahiyat awal. Ibu protes. Pak, monggo. Tahiyat ini, nah Bapak lupa, tapi baru sampai sini Pak. Berdiri dikit, baru begitu tuh. Mengangkat dikit. Nah baru begini Pak. Makmum langsung niat zikir Pak, subhanallah. Nah karena baru posisi kayak gini, imam duduk lagi boleh. Karena posisinya belum berdiri. Oke nih. Oke. Ngerti ya Pak ya? Oke ya, sip ya. Tapi kalau posisi sudah ininya sudah misah nih Pak. Posisi tegak ini namanya, imam nggak boleh berduduk lagi. Tapi kalau masih begini, ini namanya posisi mau ruku nih Pak. Imam boleh duduk lagi. Gitu. Ya Pak ya? Sudah. Terima kasih Pak, udah jadi korban. Gitu ya. Kemudian, kalau kasusnya begitu, Pak, udah berdiri, imam kan nggak boleh. Bagaimana nambal tasyahud awal tadi? Kan begitu. Cara menambal tasyahud awal tadi adalah sebelum salam dan setelah membaca tahiyat akhir, Bapak sujud sahwi. Sudah pada ngerti belum sujud sahwi? Kita praktekkanlah langsung sekali lagi, Pak. Sujud sahwi nih, Pak. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Jadi jangan punya perasaan makmum, itu kan salah imam, bukan salah saya. Nggak boleh. Waduh.
Kalau makmum begitu, maka makmum batal sholatnya. Ngerti ya Pak? Jadi, makmum wajib ikut sujud sahwinya imam. Seandainya imam sujud sahwi, makmum nggak mau karena bukan salah saya, kata si makmum, makmumnya malah batal sholatnya. Oke ya, sekarang praktek Pak, sujud sahwi. Jangan jadi makmum sege Pak. Pak, monggo Pak praktek lagi. Pak Ketua, maaf Pak Ketua, ini praktek nggak apa-apa ya. Sekali lagi. Monggo Pak, monggo. Tahiyat akhir Pak. Kan maksud sahwi, tadi Bapak tahiyat awal langsung naik. Bapak langsung tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya. Bapak sudah selesai baca at-tahiyat kan? Sudah selesai at-tahiyat, sudah selesai bacanya. Nah, Bapak jangan salam, langsung sujud Pak. Subhana malayanamu walayashu. Ulangi Pak. Subhana malayanamu walayash. 3 kali. Bapak duduk. Nggak usah baca apa-apa lagi. Nggak usah. Sekali lagi sujudnya 2 kali. Subhana malayanamu walayash. 3 kali. Bapak ini nggak usah baca tahiyat lagi. Bapak langsung assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum. Nah, makmum ikut tuh sujud sahwinya Jadi nggak usah baca tahiyat lagi, nggak usah doa rabbik firli warhamni wajiburni, nggak usah, cuman sujud 2 kali. Kalau bisa baca subhana malayana maulasyu hafal nggak apa-apa, nggak hafal nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang Pak, imam lupa kan sujud sahwi, iya. Ya. Tapi jedanya belum lama. Sujud assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh nggak imam sujud sahwi? Asal jedanya belum lama, imam tetap boleh sujud sahwi. Kemudian makmum ikut. Gitu. Ataupun nggak ikut, nggak apa-apa. Iya, setelah salam nggak ikut, nggak apa-apa karena sudah salam. Begitu juga misalnya imam lupa sujud sahwi, sudah salam, makmum boleh nggak sujud sahwi untuk ngelengkapin itu? Tetap boleh. Yang penting jedanya belum lama. Gitu ya, Bu? Contoh, Pak. Assalamualaikum. Nah, karena imam tadi enggak tahiyat awal, baru ingat, waduh, saya nih sebagai makmum, saya kan ikut enggak tahiyat awal ya. Maka yang penting jedanya belum lama, saya udah ikut salam ternyata. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa, waduh imam kan tadi salah ya kan? Enggak tahiyat awal, maka saya sudah boleh sujud sahwi untuk nambal tahiyat awal yang tidak dilakukan tadi. Gitu ya, Bu? Oke. Makasih, Pak. Berikutnya. Gak ada yang tanya ya? Omong go. Kalau sampai sudah imam berdiri tegak, harusnya kan imam nggak boleh duduk lagi. Iya. Tapi imamnya duduk lagi. Batal sholat imam. Bagaimana makmum? Oke. 3 orang, Pak. Saya perlu 3 orang termasuk saya. Berarti 2 orang. Ini penting, Pak. Makmum harus tahu. Pak, 2 orang, Pak. Saya yang ketiga. 1 lagi. Penting nih, Pak. Jenengan jadi imam. Kan jenengan tahiyat awal. Monggo, tahiyat awal. Kan mestinya sujud dulu, Pak. Sujud dulu. Saya kan sujud juga ikut, Pak. Terus jenengan takbir, Pak. Takbir dulu. Saya kan duduk gitu kan. Dah, jenengan ternyata langsung berdiri. Maaf. Langsung berdiri, Pak. Saya mengingatkan dicampur dengan zikir maksudnya. Subhanallah. Tiba-tiba imam duduk lagi kan? Duduk lagi, Pak. Nah, batal sholatnya imam, Pak. Maka makmum nggak boleh bermakmum lagi, Pak. Dengan imam. Dia dalam hatinya niat mufarroqoh, pisah dari imam. Saya niat pisah dari imam. Bukan pisah kabur begini. Tuh, Pak. Niatnya tetap di sini. Cuman hatinya niat. Saya niat berpisah dari imam. Nah, karena imam duduk lagi, saya tetap aja, Pak. Tetap saja baca tahiyat awal. Ketika imam berdiri, ya biarin aja, bukan imam kita lagi. Gitu. Bodoh amat dia kan. Karena sudah batal. Jenengan berdiri, Pak.
Nah, nanti karena sudah pisah, Pak, sudah pisah, nggak boleh kita ngikutin gerakan imam lagi. Boleh duluan nggak apa-apa, maaf. Nggak apa-apa, jenengan kan nggak ngerti maksudnya, karena batal tadi nggak paham. Nggak paham, Pak. Lanjut aja, bisa lanjut. Dah, saya selesai Al-Fatihah, saya langsung ruku, imam walaupun belum ruku, nggak apa-apa, saya nggak batal, karena sudah pisah. Gitu ya, Bu? Iya, kalau beliau paham, yang ngulang. Tapi kalau beliau nggak paham, makmum nggak paham, Pak. Sama-sama nggak paham. Ini nggak apa-apa. Oke? Iya. Ya memang harus gitu. Ya harus gitu, Pak. Memang harus begitu. Karena imam sudah batal. Tapi kalau sama-sama nggak tahu, imamnya agak-agak, makmumnya agak-agak. Gitu, Pak. Terusin aja karena padahal nggak tahu. Gitu, Pak. Tapi sekarang sudah tahu belum? Kalau Bapak sudah tahu imamnya kelakuan begitu, yang tahu cuman Bapak wajib mufaroqah. Gimana caranya mufaroqah, Pak? Pisah jauh-jauh. Tetap di sini. Gitu ya. Tetap di situ, sholat di tempat, teruskan sisa rakaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak? Tanya, Pak. Monggo. Yang pernah terjadi itu begini. Tadi kan lanjut dari ayat awal yang lupa tadi, imamnya sudah berdiri, diingatkan. Dan terus apa namanya, ada yang paham itu dia merokok, ada yang ikut imam juga. Iya. Nah, gimana itu? Nah, karena akhirnya yang sudah penelitian ini selesai imamnya di sekedar. Kemudian apa namanya, itu selesai baru diingat. Saya tahu. Diulang, ayo ulang lagi. Gimana itu? Mulai dari awal lagi. Ya mulai dari awal karena batal. Iya, berenam itu. Tapi yang tahu tadi kenapa kok malah ikut-ikutan? Mestinya langsung dia pisah aja begitu. Nah, benar itu. Benar ya, benar. Gitu ya, Pak ya. Dah, sekarang kasus berikutnya kalau nggak ada yang nanya, Pak. Oh, monggo. Waduh. Suruh ngikutin makmum. Subhanallah. Sampai imam ini kan mungkin bingung. Apa yang dia salah saya? Iya. Oke. Imamnya yang belakang lainnya. Yang salah apa? Nah. Oke. Ini namanya pada nggak belajar itu. Nggak belajar ilmu usul fikih. Oke ya. Jadi saling menyalahkan. Seandainya sholat asar, sholat zuhur, kok sholatnya dijaharkan, tetap sah, tapi makruh saja hukumnya. Jadi jangan sampai berpisah dengan imam, begitu. Makruh saja hukumnya, begitu ya. Jadi nggak apa-apa, Pak. Makruh itu dikerjakan, nggak apa, ditinggalkan malah dapat pahala. Jadi nggak apa-apa, gitu ya. Oke, gitu sih. Imam itu kan di belakangnya kan wakil imam. Itu sama. Atas kejadian itu kan saya hanya kalau di belakang imam itu bukan hal yang udah harus paham. Gimana nih sekarang? Yang tadi imam terus kemudian imam. Nah, ini Pak. Siapa yang Salah. Yang salah? Yang salah, Pak, yang salah. Orang nggak ngerti, kon pengen-pengenan jadi imam itu. Salah. Saya bingung, Pak. Apa sih kelebihannya jadi imam, Pak? Kita bukan orang yang ahli fikih. Yang suruh berebut itu azan sama sop pertama. Jadi imam jangan berebutan. Gitu, Pak ya. Imam itu orang khusus.
Siapa-siapa boleh jadi makmum, tapi enggak siapa-siapa boleh jadi imam. Mendingan jadi makmum aman. Tapi kadang-kadang Pak, saya punya teman hafal Al-Quran, ngerti fikih Pak. Orang ketempatan Allah, orang awam, enggak mempersilahkan itu Pak Ustadz itu. Padahal tinggal di situ. Kan ini namanya ego. Bahkan ada yang keturunan Pak. Bapaknya imam mati, anaknya jadi imam lagi. Padahal enggak mondok pesantren. Ini penyakit hati Pak. Gitu ya. Hatinya sakit banget itu. Gitu Pak. Jadi Mbok Yologawo kita berikan yang lebih paham. Silahkan Pak. Makanya saya nggak mau Pak. Jadi imam tuh nggak mau. Kenapa? Ada yang pengen jadi imam terus tiba-tiba benci sama saya. Malas saya jadi imam tuh Pak. Serius Pak. Karena sering saya dimusuhin di masjid. Makanya saya misalkan bapak-bapak itu. Saya banyak orang yang pengen ngimam. Padahal nggak digaji ya. Aduh. Udah, saya teruskan Pak ya. Teruskan Pak. Lanjut. Berikutnya lupa bilangan rokaat. Ya, biasanya ini laki-laki solehah yang kayak begini. Ya kan? Waduh, lupa bilangan rokaat yang sholat sendirian Pak. Bisa juga berjamaah nanti Pak. Lupa bilangan rokaat. 3 apa 4? 3 apa 4? Maka ambil yang sedikit 3. 3. Nanti habis itu berdiri lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam, sesudah tahiyat, sujud syahwi. Oke? Kasus berikutnya. Pak, kasus berikutnya nih. Dari berdiri, langsung sujud. Pak, ada nggak yang kayak gini? Nggak ruku, ada nggak Pak? Lupa dia. Ada Pak, langsung dari berdiri langsung sujud. Begitu. Iya. Belum ruku saya. Gimana nih? Gimana caranya Pak? Caranya Pak, Bapak berdiri sempurna dulu. Oke? Baru ruku. Ya, nggak boleh Bapak bangkit dari sujud langsung ruku begini. Batal sholatnya. Jadi Bapak dan Ibu harus berdiri sempurna dulu. 1, begitu Allahu Akbar, begitu berdiri sempurna, kemudian ruku. Nanti selesai salam, sebelum salam tahiyat apa maksudnya? Sujud untuk nambah. Masya Allah, habis Pak. Sebenarnya masih banyak kasus dalam berjamaah, Masya Allah. Masih banyak kasusnya Pak, masih banyak kasusnya. Nanti kita akan bahas dalam berjamaah insya Allah. Banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan dan supaya imam teredukasi, makmum teredukasi. Pak ya, ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kefahaman kita duduk dalam majelis ta'lim. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.